Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berlangsung lebih dari 75 tahun, banyak teori yang bermunculan tentang alasan mengapa Israel masih menjajah Palestina. Mulai dari teori bahwa konflik Masjid Al-Aqsa akan dimanguni Haikal Sulaiman, sehingga teori bahwa penjajahan Zionis kepada warga Palestina untuk mempercepat datangnya Mesias mereka. Yang mengejutkan, kalian mungkin tak akan pernah menyangka jika teori mempercepat datangnya Mesias juga didukung oleh kelompok yang bernama Zionis Kristen. Lantas apa saja syarat datangnya Mesias menurut Yahudi, dan apakah Zionis Kristen juga ikut menjajah? Tetap menonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Konflik antara Israel dan Hamas tak mudah berakhir begitu saja, mengingat banyaknya sumber pertikaian yang sudah terjadi sejak lama dan terus-menerus berulang. Akan tetapi Palestina yang dalam konflik ini merupakan pihak yang lebih banyak dirugikan. Berbagai kalangan dan masyarakat pun mulai ramai mencari tahu apa sebenarnya alasan Israel menyerang tanah yang di dalamnya terdapat kiblat pertama umat muslim. Berdasarkan beberapa informasi yang beredar, setidaknya ada 4 alasan Israel yang menyerang Palestina. Dan satu di antara alasan tersebut jarang diketahui oleh banyak orang. Untuk 4 alasan itu, pertama, karena Israel ingin mendirikan negara di tanah Palestina. Berada sebagaimana dilansir dari Vogue, alasan atau latar belakang konflik Palestina dan Israel. Sebab Zionis Yahudi mengakui bahwa tanah Palestina merupakan tanah leluhur mereka yang harus direbut. Kedua, didukung oleh Amerika. Bisa kalian lihat sendiri, berbagai negara sekutu Amerika tak segan memberi bantuan senjata kepada Israel agar mereka bisa menindas warga Palestina. Meski belum ada informasi pasti apa tujuan Amerika membantu Israel yang jelas, perpihakan Amerika kepada Israel semakin tak berbantahkan sejak tahun 2017, tepatnya di masa Donald Trump. Sampai-sampai Trump memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ketiga, karena Israel ingin memonopoli Palestina, seperti dalam sebuah artikel di Saabah berjudul Wias Israel Attach Palestina dituliskan bahwa Zionis Israel harus menghancurkan rakyat Palestina secara keseluruhan apabila mereka ingin memonopoli tanah Palestina. Terlebih lagi, para kaum elit Israel memiliki agenda rahasia yang menurut keyakinan mereka agenda itu akan terwujud jika belum menguasai tanah Yerusalem, khususnya kawasan Masjid Al-Aqsa. Berbicara tentang agenda rahasia, percaya atau tidak jika kawasan Masjid Al-Aqsa menjadi faktor utama dari setiap rencana yang dirahasiakan oleh Israel. Pasalnya, seperti yang telah kalian simak sebelumnya, dari 4 alasan Israel menindas warga Palestina, ada satu alasan yang jarang diketahui banyak orang. Namun bisa dibilang dari alasan itulah sehingga Zionis Yahudi sangat tak manusiawi memperlakukan warga Palestina. Apalagi kalau bukan mempercepat datangnya Mesias atau Sang Juru Selamat. Parahnya keyakinan bahwa mempercepat datangnya Mesias harus dilakukan dengan menguasai tanah Yerusalem juga didukung oleh satu sekte Kristen yang mengakui dirinya sebagai Zionis Kristen. Seperti dikutip dari International Christian Embassy Yerusalem, Zionis Kristen adalah suatu keyakinan di antara orang-orang Kristen bahwa kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah yang dijanjikan dan pembentukan negara Israel pada tahun 1948 merupakan syarat untuk kedatangan kedua Mesias yang sesuai dengan nubuat Alkitab. Menariknya, fakta tentang adanya Zionis dari agama Kristen ternyata mampu menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kepala banyak orang.
Salah satunya dukungan mantan Presiden Trump kepada Israel tak terlepas dari balas budinya kepada kelompok Zionis Kristen yang memilihnya saat pemilihan presiden. Kala itu di Amerika sendiri Zionis Kristen dikenal juga dengan Kristen Evangelis. Kristen Evangelis merupakan sekte Kristen yang paling besar di Amerika. Hebatnya juga agama non-Yahudi yang mempercaya Zionisme. Kristen Evangelis tak turun ke medan perang, melainkan hanya menjadi penyokong utama gerakan Zionis di dunia. Hal tersebut terungkap setelah media besar yaitu Fitch menyelidiki ketertiban Kristen Evangelis dalam penjajahan Zionis terhadap Palestina. Tak tanggung-tanggung, sekte Kristen satu ini juga lantang menyuruh kepada sekte Kristen yang lain agar mendukung Zionisme dan penjajahan Palestina, sebab hal itu diyakini sebagai perbuatan yang pantas terkait kitabnya. Menggunakan Injil Sophia, yaitu Injil yang bukan dibuat oleh ahli agama, pastor ataupun akademisi, melainkan dibuat oleh seorang veteran perang yang pintar berbicara dan mudah meyakinkan orang. Namun yang mungkin akan membuat kalian terkejut, Injil Scofield ini telah membayar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan percaya atau tidak, kitab Injil itulah yang menjadikan orang Kristen di negara ini pro terhadap Israel. Setelah mendengar beberapa fakta tentang Zionis Kristen, kita kembali lagi ke penjelasan tentang Sang Juru Selamat atau Mesias yang dipercaya akan datang setelah bangsa Yahudi dan negara Israel ada di Yerusalem. Imran Hussein dalam bukunya berjudul Yerusalem yang di Al-Quran menuliskan, memang benar berdirinya negara Israel setelah 2000 tahun dihancurkan dan datangnya bangsa Yahudi ke Yerusalem adalah tanda akan datangnya Mesias ke dunia ini. Akan tetapi negara Israel yang bisa mendatangkan Mesias bukanlah negara Israel yang sekarang ini, penyebab menurut Imran Hussein yang juga merupakan pakar eskatologi Islam Israel. Saat ini belum sempurna lantaran Israel yang akan mendatangkan Mesias bukan sekadar negara, namun harus memiliki wilayah kekuasaan yang luas seperti era Nabi Daud. Karena itu para Zionis yang sadar dengan kekurangannya menggagas sebuah rencana dengan nama Israel Raya atau Erat Israel yang lainnya, membentang dari Dal-Taniel sehingga ke sungai Euphrates. Seperti gambar ini, bahkan bisa lebih luas lagi. Selain itu, Imran Hussein menambahkan beberapa syarat yang akan dilakukan Zionis Yahudi untuk mendatangkan Mesias versi mereka yang diantaranya sudah lama terjadi, tapi belum sepenuhnya sempurna, yaitu pembebasan tanah suci Yerusalem dari tangan Gim atau orang-orang non-Yahudi. Syarat selanjutnya dibangunnya kuil Sulaiman, sekalipun sehingga ini kota tua Yerusalem telah berada di bawah pendudukan Israel. Namun Masjid Al-Aqsa dan Masjid Quba Batu masih berdiri tegak. Sayangnya Imran Hussein berpendapat, terima atau tidak skenario penghancuran Masjid Al-Aqsa tinggal menunggu waktu, dan setelah hancur di atas kompleks itulah akan dibangun kuil Sulaiman. Dalam sejarahnya, kuil Sulaiman sudah dibangun 2 kali dan dihancurkan 2 kali. Kuil pertama dibangun oleh Nabi Sulaiman sebelum akhirnya dihancurkan Nebukadnezar. Kuil kedua dibangun Cyrus, lalu dihancurkan oleh Romawi. Dan berdasarkan keyakinan Yahudi, mereka akan membangun kuil itu untuk ketiga kalinya dan menjadi pertanda datangnya Mesias mereka yang tak berhenti sampai di situ. Prasyarat menjadi negara superpower. Ketika Israel telah kembali menjadi negara superpower, bisnis mereka akan memimpin dan menguasakannya akan abadi sehingga tanda-tanda kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis tiba. Percaya atau tidak, setiap itiwa yang tadi disebutkan
Setelah beberapa syarat barusan telah tercapai, Israel akan menjadi negara superpower sebagaimana kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Bahkan saat sekarang ini tanda-tanda itu sudah terlihat, di mana Israel sudah memiliki senjata nuklir, menguasai perputaran politik dan perekonomian dunia, yang semua merupakan satu persatu sudah terjadi. Namun yang menjadi tanda tanya besar, siapa Mesias yang ditunggu-tunggu bangsa Yahudi? Sebab 2000 tahun lalu kaum Yahudi menolak Nabi Isa sebagai Al-Masih dengan alasan Nabi Isa tidak cukup memenuhi tanda-tanda Al-Masih. Versi mereka seperti membangun kuil Sulaiman, mengembalikan Bani Israel ke Yerusalem menjadi raja, dan masih banyak lagi. Bagaimana tanggapan kalian tentang Zionis Kristen? Dan jika kalian bisa jawab siapa Mesias atau Al-Masih yang ditunggu Zionis Yahudi, semoga Allah selalu menjaga iman dan Islam di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.